Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya bina hadiya Allah hadana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah Bapak-bapak sekalian yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesempatan pada saat ini kita bisa berwajah bertemu di tempatnya haluan. Salat salam bersama kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai taklim pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada Sabtu siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini yang terang tapi tidak panas insyaallah ya. Mudah-mudahan cuacanya adem, seadem hati kita insyaallah. Mudah-mudahan ini hari yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita sudah masuk di bulan Rajab ya. Di awal Rajab nih hari ini ya. Bulan Rajab itu salah satu bulan haram ya, bulan haram ya. Haram itu artinya suci, mulia ya. Atau diharamkan ya. Kata Allah dalam surat surat Al-A'raf ya, ayat ke-36 ya, surat 9 ayat 36 Allah katakan bulan haram itu ada 4 ya. Bulan haram ya. Haram itu artinya bulan mulia ya, bulan mulia. Makanya Masjidil Haram, masjid yang mulia ya. Berarti bulan haram artinya bulan yang mulia ya. Bulan yang suci juga boleh ya. Bulan yang diharamkan juga boleh ya. Ada 4 ya dalam sebulan, dalam setahun ada 4. Yaitu bulan pertama bulan Muharram ya. Bulan ke-1 bulan Muharram. Yang kedua bulan ke-7 bulan Rajab sekarang nih ya.
Ini bulan ke-7, bulan Rajab. Yang ketiga bulan ke-11 Zulqa'dah, dan yang terakhir bulan 12 bulan Zulhijjah ya. Itu berurutan tuh. 11, 12, 1 tuh berurutan tuh ya. Ya, Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah ya. Kenapa ini disebut bulan haram ya? Kenapa disebut bulan haram? Awalnya ini 4 bulan ini disebut bulan haram karena di 4 bulan ini diharamkan untuk berperang. Ya, diharamkan untuk berperang ya. Jadi dulu orang-orang Arab itu kan mereka bersuku-suku ya, berkabilah-kabilah, dan itu mereka sudah menjadi makanan harian berperang itu ya. Jadi mereka itu antar suku itu berperang, masalah dikit perang ya. Jadi banyak perang ya, makanya karena banyak perang jadi banyak janda, karena banyak yang wafat kan, banyak yang terbunuh. Nah sehingga laki-laki yang kaya itu bisa menikahi lebih dari 10 perempuan ya. Ya karena banyaknya orang-orang yang suaminya meninggal ya, banyak anak-anak yatim ya, apalagi kalau anak yatimnya perempuan tuh masyarakat senang mengadopsinya ya. Karena apa tujuannya? Berarti tujuannya kalau sudah dewasa dinikahi ya. Dinikahi ya. Jadi ada satu laki-laki itu bisa punya banyak istri. Makanya akhirnya Islam datang ya mengatur praktek poligami. Ya, jadi Islam itu datang bukan melegalkan poligami Bu ya. Oh, Islam kejam membolehkan poligami, bukan ya. Islam itu bukan melegalkan poligami, tapi Islam itu datang mengatur praktek poligami yang sudah ada, yang zalim ya. Makanya dibatasi maksimal cuma boleh 4 ya. Tapi suami ibu cukup 1 aja lah ya. Ya. Suami ibu cukup 1 aja lah. Bapak cukup 1 aja lah ya. Ya, Bang cukup 1 aja lah ya. Ya, ya nggak usah banyak-banyak lah ya. Ya. Nah, jadi di 4 bulan tadi ya, 4 bulan haram tadi, bulan apa tadi Bu? Bulan 1, bulan Muharram, bulan 7, bulan Rajab, bulan 11 Zulqa'dah, dan bulan 12 Zulhijjah. Nah, awalnya ini adalah 4 bulan itu dilarang untuk berperang. Jadi harus gencatan senjata. Kecuali kita diserang ya. Kalau diserang boleh jangan duluan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa disebut bulan haram? Karena ibu-ibu rahimakumullah, di 4 bulan ini setiap pahala amal soleh dilipat gandakan. Ya. Jadi setiap amal soleh dapatkan. Maka ngaji kita hari ini nih, ya hari ini pahalanya lebih besar daripada ngaji kita di bulan lalu. Ya. Udah mas sekarang di bulan Rajab ya, di bulan haram, siang-siang lagi panas kan ya. Ya kalau kemarin pagi-pagi ya. Nah, adem ya. Nah, ini pahalanya lebih besar ini. Jadi Bapak Ibu ya, di 4 bulan ini tadi ya kata Nabi, seluruh amal ibadah beramal soleh pahalanya dilipat gandakan ya, dilipat gandakan ya. Tapi Allah juga berpesan, fala tazlimu anfusakum fihinna, kata Allah. Di 4 bulan juga dilarang berbuat maksiat. Karena apa? Karena dosanya juga dilipat gandakan. Ya. Ya, jadi 4 bulan ini ya, di 4 bulan ini setiap amal soleh pahalanya dilipat gandakan, setiap berbuat dosa juga dosanya dilipat gandakan ya, dilipat gandakan ya. Kan ada kan ya. Jadi apa tadi yang pertama? Muharram. Terus bulan 7 Rajab. Terus bulan ke-11 Zulqa'dah. Terus bulan 12 Zulhijjah ya. Nah, di 4 bulan ini kata Allah ya, ini pahala dilipat gandakan ya, pahala dilipat gandakan. Ya, terus dosa pun dilipat gandakan. Lipat gandakan juga ya. Lipat gandakan juga ya. Maka yang Allah pesankan dalam ayat ini, dalam surat berapa tadi? 9 ayat 36 yang Allah pesankan, jangan berbuat zalim di bulan itu, jangan berbuat dosa. Itu yang penting. Ya. Yang penting jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena hati-hati, setiap dosa yang dikerjakan di 4 bulan ini, itu dosanya dilipat gandakan. Ibu ngegosip di luar 4 bulan dosa besar. Kalau di dalam bulan 4 bulan ini dosanya jauh lebih
jauh lebih besar ya, jauh lebih besar ya. Lebih besar. Nah, makanya terus amalan apa yang kita kerjakan di 4 bulan ini? Kira-kira apa amalannya? Tidak ada amalan spesial ya. Tidak ada amalan spesial. Ya, tidak ada puasa khusus Muharram. Ya, Muharram ada ya tanggal 10 Muharram ya. Tidak ada khusus puasa Rajab, puasa Zulqa'dah, ya, Zulhijjah ya. Tidak ada amalan khususnya ya. Nah, ibu-ibu ya, yang jelas ya, karena semua pahala dilipat gandakan, silakan berbuat baik apapun silakan. Mau memperbanyak puasa boleh, memperbanyak sedekah boleh, memperbanyak istighfar boleh, pokoknya terserah, yang penting berbuat baik. Mumpung pahala sedang dilipat gandakan ya. Jadi gak ada maksud, oh Ustaz saya mah di bulan Rajab ini mau memperbanyak puasa, enggak, silakan. Ya, ya. Boleh nggak 1 bulan full puasa Rajab? Ya jangan. Ya, karena Nabi melarang kita puasa 1 bulan full ya, 1 bulan full. Ya, kalau mau ya puasa seperti Nabi Daud ya, memperbanyak baca Quran, memperbanyak taklid ya. Biasanya ibu-ibu bikinkan kopi buat suami setiap pagi segelas, maupun Rajab bikin 2 gelas, 3 gelas. Ya, silakan aja kalau suami suka kan gitu ya. Kebuk-kebuk gitu ya. Tapi sekali lagi nih. Nah, di antara 4 ini ya, mana yang lebih istimewa lagi? Di antara 4 itu ada lagi lebih istimewa lagi. Ini 10 hari pertama Zulhijjah. Ya. Jadi 10 hari pertama Zulhijjah ini itu paling lebih istimewa lagi. Ya, jadi di antara 4 bulan yang mulai ini 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih istimewa lagi. Ya. Nah, bahkan kata Nabi kalau di 10 hari pertama Zulhijjah ini setiap amalan yang kita kerjakan pahalanya lebih baik daripada pergi jihad. Masya Allah ya. Ada yang pernah pergi jihad ke medan perang? Ya, belum pernah lah ya. Nah, kira-kira kalau Bapak dikirim ke sana siap nggak? Ya. Enggak, ke Palestina ya, lawan Israel kan ya. Ya, kalaupun siap kayaknya ditolak ya. Ya, kalau ditolak ya. Apa? Bukannya kalaupun bisa keluar nanti ditolak di sana ya, bukan membantu ngerepotin. Ya, pegang senjata aja belum pernah kan ya, berhadapan adalah ya, kita di sini doain aja lah ya. Kalaupun kita belum pernah pergi jihad ya, maka beramallah di 10 hari pertama Zulhijjah. Karena beramal di 10 hari pertama Zulhijjah, kata Nabi, pahalanya lebih baik daripada jihad. Yang bisa mengamalkan amalan di 10 hari pertama Zulhijjah, kata Nabi, adalah orang yang pergi jihad dengan hartanya sendiri, lalu dia tidak kembali ke rumahnya. Alias apa itu? Alias terbunuh di medan perang. Ya. Jadi hanya ini yang bisa mengalahkan. Tapi kalau ada orang pergi jihad, ke bawah harta, kemudian diselamat pulang, itu amal itu kalah dengan beramal di 10 hari pertama Zulhijjah. Ya. Orang sering menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan kan ya. Padahal di sini ada ini. Ya. Kalau ini malah 24 jam. Kalau Ramadan kan malam harinya aja kan. Malam hari itu pun cuma satu malam, itu malam Lailatul Qadar saja. Kalau ini 10 malam, 10 hari, 10 malam, 24 jam full. Semua amalan dilipat gandakan. Ya. Baik Bapak Ibu ya. Jadi ini di 4 bulan ini yang paling istimewa adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Tapi bukan berarti yang lain tidak istimewa ya. Karena Allah yang menyebutkan 4 bulan ini istimewa ya. Ya mudah-mudahan ngaji kita hari ini nih pahalanya lebih besar ya, paling besar. Nah, apa keuntungannya kalau pahala kita lebih besar ya? Dapat pahala banyak ya. Nah, apa keuntungannya dapat pahala banyak ini ya? Ini momen buat kita ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya. Kalau saya sering mengatakan bulan 40 itu bulan investasi ya, bulan investasi. Mumpung pahala kita, mumpung amalan dilipat gandakan, kita ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya. Ya, amalan yang paling gampang apa sih, Bu? Amalan yang paling gampang apa sih? Berzikir ya. Berzikir, perbanyaklah berzikir ya. Perbanyak berzikir ya, perbanyak salawat, perbanyak bertasbih, pokoknya perbanyak berzikir lah. Kalaupun yang lain susah kita kerjakan, bila perbanyaklah berzikir.
Ya, motivasi cuma satu, ini mumpung di bulan Rajab. Ya, ini mumpung di bulan Rajab. Ya, mumpung pahala dilipat gandakan. Nah, nanti habis Rajab ada namanya bulan Sya'ban. Habis Sya'ban baru Ramadan. Nah, kalau Nabi di bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Ya. Kalau Nabi di bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Jadi persiapan menyambut Ramadan, Nabi mah justru memperbanyak puasa. Ya, kalau orang Bogor memperbanyak cucurak. Ya, ya kan? Bulan Sya'ban itu memperbanyak cucurak. Kalau Nabi memperbanyak puasa kan ya, memperbanyak puasa ya. Kenapa? Karena kata Nabi bulan Sya'ban itulah bulan orang banyak lalai. Ya. Bulan orang banyak melakukan kelalaian, euforia menyambut Ramadan, tapi menyambutnya bukan dengan ibadah kan ya. Dengan itu benar kata Nabi ya. Bulan Sya'ban itu bulan lalai ya. Masyarakat kita begitu kalau di Bogor, bulan Sya'ban juga masalah cucurak kan ya. Bahkan saya dulu itu pernah cucurak sehari sampai 5 kali, Bu. Ya. 5 kali, karena 5 kali ngaji, 5 kali cucurak semuanya kan ya. Nah, alhamdulillah juga sih, jadi gak usah masak di rumah, dibungkusin terus kan ya. Nah, makanya saya bilang ke jamaah, udahlah, cucurak jangan jadi tradisi lagi lah. Ya, justru Nabi mau memperbanyak puasa ya, memperbanyak puasa. Semacam warming up lah, pemanasan. Ya, pemanasan menyambut Ramadan. Ya, menyambut Ramadan. Cuma kata Nabi, bagi yang tidak terbiasa puasa sunnah, pertengahan Sya'ban jangan puasa lagi. Ya, ibu-ibu bapak jarang puasa Senin Kamis nih. Ya, kadang tidak puasa, kadang enggak kan gitu ya. Kadang lewat puasa Senin Kamisnya misalkan ya. Nah, ya puasa. Ya, jadi kadang jarang puasa. Nah, bagi mereka yang jarang puasa sunnah, begitu masuk tanggal 15 Sya'ban, maka sebaiknya tidak puasa sunnah lagi sampai Ramadan ya, sampai Ramadan ya. Maka ada istilah nisfu Sya'ban kan ya. Nah, ini pertengahan Sya'ban tuh kalau yang jarang puasa jangan puasa lagi. Kenapa kata Nabi? Persiapkan fisiknya untuk menyambut Ramadan. Jangan sampai memperbanyak puasa di bulan Sya'ban pas Ramadan sakit nanti. Kenapa? Karena nggak biasa. Tapi mereka yang sudah terbiasa puasa sunnah, silakan banyak berpuasa sampai akhir Sya'ban, silakan aja ya. Silakan saja ya. Ya, Rasulullah itu kata Bilal bin Rabah ya, kata Aisyah, tidak ada bulan yang Nabi paling banyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Ya, jadi di bulan Sya'ban itu justru Nabi memperbanyak puasa sunnah untuk menyambut Ramadan. Ya. Tapi kalau bulan Sya'ban bukan bulan Muharram kan, bukan bulan haram kan, ya, jadi pahalanya biasa aja. Justru di sini kalau mau nih maksimalkan di sini memperbanyak pahala ya, memperbanyak pahala. Baik ya. Sekarang kita lihat ya, bagaimana kalau pahala kita banyak ya. Kata Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang pahalanya banyak, itu kata Nabi, diberi kehidupan yang diridhoi Allah. Ya, jadi menjadi kesayangan Allah ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang disayang Allah, diridhoi Allah, disukai Allah, ya kumpulin pahala sebanyak-banyaknya. Itulah Bu Bapak Ibu ya definisi orang soleh. Orang soleh itu definisi umumnya adalah yang jumlah pahalanya lebih banyak daripada jumlah dosanya. Itu namanya orang soleh. Ya, itu orang soleh ya. Nah, jadi ya ini banyak itu sama dengan orang soleh nih, orang soleh ya. Orang soleh ya. Bapak Ibu ya, itu yang pertama, diberikan kehidupan yang diridhoi Allah ya. Kalau Allah sudah ridho dengan kehidupan kita, apa sih nggak kita minta sama Allah kalau nggak dikasih kan ya? Ya, kalau udah Allah ridho sama kita, doa-doa mustajab, kebutuhan dipenuhi, masalah diberikan kemudahan, terus kesulitan akan diberikan jalan keluar. Itu kalau sudah diridhoi Allah. Makanya ini buat untuk berinvestasi nih ya. Jadi problem solver untuk menyelesaikan semua masalah hidup kita adalah kuncinya adalah perbanyak amal soleh ya, perbanyak amal soleh. Supaya apa? Supaya jumlah pahala kita lebih banyak daripada jumlah dosa. Jadi kalau ini diberikan dalam bahasa Quran ya, dalam bahasa Quran itu coba kita lihat dalam surat ke-5 ayat 35 ya.
Nah, surat 5 ayat 35. Ya. Surat 5 itu surat apa ya? Al-Baqarah ya? Al-Anas ya. Nah, surat itu Al-Maidah ya, ayat 35 ya. Allah katakan dalam ayat ini ada 3 kunci sukses. Bahagia, beruntung, apalagi senang. Ya. Namanya tuflihun, al-falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, Allah katakan kalau kita menjaga 3 kunci ini, Allah katakan kita akan menjadi orang yang beruntung. Ya, jadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, kita lakukan 3 ini apalagi di bulan-bulan haram ini yang pahala dilipat gandakan. Ya. Apa itu kunci suksesnya? Yang pertama kata Allah adalah takwa, bertakwa. Ya. Kata Allah bertakwa. Ya. Jadi kalau kita ingin diberikan kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan, kunci pertama kita bertakwa. Takwa itu apa ya? Apa takwa? Ya, ini bapak yang bertakwa semua. Takut sama yang tua. Ya. Tidak berani nambah. Takwa itu secara bahasa artinya takut. Ya, takut itu takut. Takut. Ya jelas takut pada Allah. Ya. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Bapak Ibu takut sama Allah? Apa buktinya? Buktinya takut sama Allah. Ya. Jadi kalau kita ingin jadi orang bahagia, kuncinya takut sama Allah, ya. Takut sama Allah. Makanya Allah katakan masuk surga pun karena kita buah dari takut kepada Allah. Fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, maka surgalah baginya tempat tinggalnya, ya. Nah, Bapak Ibu, takut kepada Allah itu ya, itu dibuktikan dengan 3 perkara. Nih. Kalau kita semua sudah memiliki yang 3 ini, berarti kita sudah bertakwa. Kalau sudah bertakwa, berarti kita sudah mendapatkan kunci sukses, kunci bahagia. Maka di Al-Quran, Bu, yang dijamin masuk surga itu adalah orang yang bertakwa. Ya, orang bertakwa, orang beriman bisa masuk surga, bisa mampir ke neraka. Tapi kalau orang bertakwa pasti masuk surga. Siapa takwa itu? Yaitu orang yang takut pada Allah. Takut kepada Allah itu, yaitu dibuktikan dengan 3. Ya. Yang pertama, takut pada Allah itu adalah takut tidak mendapatkan janji-janji Allah. Takut tidak mendapatkan janji-janji Allah. Janji-janji Allah. Kalau Allah berjanji, Bapak Ibu ya, itu tidak seperti para pejabat yang belum jadi. Nah, kalau pejabat belum jadi kan banyak tebar janji ya, tebar janji. Begitu udah jadi pejabat, lupa sama janjinya ya. Ya, kalau bahasa presiden kita apa namanya? Omon-omon doang ya. Ya, kalau bahasa presiden kita omon-omon doang kan dia. Jadi selalu. Nah, jadi orang kalau Allah pernah berjanji, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Nah, Bapak Ibu, jadi Allah tuh banyak memberikan janji ya. Janji Allah itu dalam 2 perkara ya. Kapan Allah memberikan janji ya? Yang pertama, Allah memberikan janji itu saat menjalankan perintah. Ya, saat menjalankan perintah saya ada janji tuh. Kata Allah, siapa yang sholatnya di awal waktu, maka dia mendapat pahala yang paling besar. Janji bukan itu? Janji. Ya. Siapa yang membaca surat Al-Muluk setiap malam, janji Allah dijauhkan dari siksa kubur. Siapa yang memulai harinya dengan 4 rakaat yang sunnah, maksudnya salat duha ya. Kata Nabi, siapa yang sholat duhanya setiap hari 4 rakaat,
Allah cukupkan kebutuhannya di hari itu. Dia tuh banyak janji-janji, ya. Dan Allah kalau kita laksanakan perintah Allah, pasti Allah akan memenuhi janjinya. Cuma pertanyaannya, dari mana kita tahu janji Allah? Dari mana tahu janji Allah? Ya dari berilmu. Ya, dari mana kita dapat ilmu? Belajar. Jadi orang bertakwa itu pasti pinter. Orang pinter belum tentu bertakwa. Ya, dan pinter ilmu nggak datang tiba-tiba. Jadi kita tahunya mana janji Allah itu karena kita belajar. Contoh Bu ya, contoh. Contoh janji Allah itu gini contohnya ya. Kata Nabi siapa kalau janji Allah, janji Nabi itu sama tuh. Kalau Nabi menjanjikan sesuatu artinya janji Allah itu, ya. Kata Nabi contoh misalkan, siapa yang selalu membaca ayat kursi setelah sholat wajib. Gampang atau mudah? Setiap habis sholat wajib kita baca ayat kursi, ya. Ayat kursi, ya. Apa kata Rasulullah? Orang yang selalu membaca ayat kursi setelah sholat wajib, maka tidak ada yang menghalangi dia dan surga kecuali kematian. Jadi apa artinya? Orang yang selalu membaca ayat kursi setiap habis sholat wajib pasti dijamin surga. Dia belum masuk surga karena satu sebabnya. Belum mati. Ya belum mati aja. Nah, kalau belum mati aja. Kalau udah mati dia meninggal, masuk surga dia. Karena dia selalu membaca ayat kursi setiap habis sholat wajib. Nah orang-orang yang takut sama Allah, begitu dia mau habis sholat wajib, nggak baca ayat kursi, ingat ya, ini kan ada janji Allah, rugi amat saya nggak kalau saya lakukan. Ya, saya takut tidak mendapatkan janji, saya kan pengen jamin surga kan, maka dia baca ayat kursi itu. Itu namanya takwa, itu namanya. Itu namanya takwa ya. Makanya Bapak Ibu ya, jangan pernah tinggalkan ayat kursi setiap selesai sholat wajib. Kalau anak muda sekarang kan, anak muda sama mak muda ya, mama tua juga kan ya. Ya. Begitu assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri langsung main HP ya. Itu. Ya. Betul. Ya, udah. Nah, kalau ya kan HP. Kalau enggak langsung berdoa. Bukan enggak boleh kita berdoa setelah sholat, boleh. Tapi dahulukan dulu zikir-zikir setelah sholat. Karena ada keutamaan masing-masing. Ya contoh, baca ayat kursi. Tadi kata Nabi apa tadi? Dijamin surga kan ya. Pengen nggak masuk surga? Kalau pengen masuk surga, ya takut tidak mendapatkan janji Allah. Nah, ada janji Allah. Siapa yang jamin surga? Yang selalu membaca ayat kursi selepas sholat wajib. Begitu ibu-ibu bapak agak malas baca ayat kursi, ingat, karena ada janji. Saya tak masuk surga. Dibacalah ayat kursi, walaupun agak berat, dibaca tetap Bu ya. Menyiapkan waktu walaupun cuma sebentar kan ya. Baca ayat kursi kan nggak nyampe sejam kan ya. Sebentar aja ya. Nah itu ketika kita rindu dengan janji itu namanya takwa. Itu namanya takwa ya. Belum lagi kata Nabi siapa yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, digenapkan dengan kalimat la ilaha illallah jadi 100 ya. Apa kata Rasulullah? Siapa yang sehabis salat wajib membaca itu tadi masing-masing 33, maka Allah ampuni dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Kita punya dosa enggak? Kita punya dosa. Allah ampunkan dosa kita dengan membaca itu doang. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah 33, sama wajib. Ya, Masya Allah. Kira-kira kalau zikir pada sholat butuh waktu lama atau enggak sih? Enggak, paling 5 menit ya. Paling 5 menit ya. Astagfirullah 3 kali, Allah mata salah dan seterusnya kan. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah 33, la ilaha illallah. Satu kali jadi 100 kan? Nah, itu diampunkan dosa-dosa kita walau sebanyak buih di lautan. Kemudian baca ayat kursinya, dijamin kita surga. Masya Allah. Baca trikulnya. Ya, kulhu, falak, binas, sekali Bu, dilindungi Allah dari godaan syaitan sampai sholat berikutnya. Masya Allah. Ini janji-janji Allah. Nah kalau kita habis sholat Assalamualaikum, langsung doa, kita nggak rindu dengan janji-janji itu. Ya, nggak rindu. Nah, itu namanya nggak takwa. Nggak takwa namanya. Ya. Tapi sekali lagi, kita tahu ada janji-janji itu kalau kita berilmu. Makanya orang bertakwa pasti berilmu, rajin belajar. Ya, karena nggak mungkin tahu janji Allah kalau nggak belajar. Ya, contoh ya, gitu. Apalagi kata Nabi habis makan, banyak janji Allah. Janjinya itu banyak lah ya. Apalagi kata Nabi barang siapa yang habis makan,
Kita habis makan, baca doa habis makan. Hafal doanya? Nah, apa tuh doanya? Itu gak ada hadis itu. Ya, yang alhamdulillahillazi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu yang sahih. Doa habis makan. Alhamdulillahillazi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nanti ditulis, taruh dekat meja makan. Habis makan baca itu, lama-lama hafal. Ya, apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca doa tersebut selepas makan, maka Allah pun akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Ditanya, kamu teh makan mulu? Ya, karena pengen diampunkan dosa. Nah, kenapa? Karena habis makan baca doa itu diampunkan dosa. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi dari mana kita termotivasinya? Karena tahu ilmunya. Nah, kalau kan gini masalahnya, yang tahu ilmunya saja belum tentu mengerjakan. Contoh lagi ya, amalan sepele tapi pahalanya besar. Kata Nabi, siapa yang tidur dalam keadaan punya wudu, ya, maksudnya ibu-ibu bukan wudu di tempat tidur, bukan ya. Jadi ketika bapak ibu mau tidur, mau naik ke tempat tidur, dalam keadaan sudah punya wudu. Adapun ibu bapak setelah berbaring membaca zikir tidur dat ditutupet kentut, ya udah nggak apa-apa kan ya, nggak apa-apa ya. Jadi diniatkan bahwa saya mau tidur dalam keadaan suci dari hadas, punya wudu. Apa kata Rasulullah? Siapa yang tidurnya dalam keadaan punya wudu, itu dia mendapat pahala sholat sepanjang malam. Masya Allah, tidur saja dihitung sholat. Ya, coba gampang atau mudah? Ya, gampang sih kalau mau kan, gampang kan ya. Habis sholat isya belum batal tidur kan enak kan? Ya, kalau udah batal gimana? Wudu dulu baru tidur kan ya. Adapun nanti sudah tidur, berbahan tempat tidur udah mau tidur, ya batal lagi biarkan aja. Yang penting yang kita niatkan pas naik tempat tidurnya mau tidur malam dan punya wudu, itu saja dapat pahala sholat sepanjang malam. Masya Allah. Besar. Jadi kalau malam itu bapak ibu meninggal dunia, maka meninggal dunia dihitung sedang sholat. Enak gak kira-kira? Nah itu orang-orang yang tahu ilmunya, kemudian dia takut tidak mendapatkan janji tersebut, maka dia akan laksanakan. Kenapa? Karena takut tidak mendapatkan janji Allah. Rindu dengan janji Allah. Itulah takwa. Nah, makanya wajar kata Allah, kunci sukses adalah semangat mengejar janji Allah. Karena takut tidak mendapatkan janjinya. Jadi janji Allah itu terdapat dalam menjalankan perintah. Ya. Atau yang kedua, ya janji itu saat meninggalkan maksiat, saat menjauhi dosa besar, dosa besar. Nah, di situ pun ada janji Allah. Kalau kita pas mau bermaksiat ternyata nggak jadi maksiatnya. Kenapa? Karena siapa yang meninggalkan maksiat ada janji Allah. Apa janji Allah ketika kita meninggalkan maksiat? Coba kita lihat dalam surat keempat ayat 31 ya. Begitu ibu ada yang ngajak gosip, oh enggak, saya nggak mau gosip. Begitu ibu bohong, nggak jadi bohong. Dosa nggak itu? Dosa. Ibu tinggalkan dosa itu, ada janji. Kata Rasulullah SAW, kata Allah dalam surat keempat ayat 31, siapa yang menjauhi dosa besar, maka diampuni dosanya dan dijamin surga. Pengen masuk surga? Berarti kesimpulannya masuk surga itu apa, Bu? Menjalankan perintah, menjauhi dosa-dosa besar. Menjalankan perintah, menjauhi dosa-dosa besar. Nah, begitu mau berbuat dosa besar, ingat, saya pengen diampunkan dosa, saya pengen masuk surga. Itu namanya takwa. Maka wajar nanti Allah akan berikan kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan. Apalagi ini semua kita kerjakan di bulan haram tadi nih, ini pahala sedang dilipat gandakan. Ya. Makanya hati-hati jangan melakukan dosa di tempat ini, karena perintah Allah, larangan Allah di sini. Penekanan Allah dalam surat 9:34 itu bukan beramalnya. Justru di bulan-bulan haram itu yang Allah tekankan bukan beramal, tapi jauhi
jauhi dosa-dosa. Jauhi dosa-dosa. Karena di ini dosa dilipat gandakan. Berbuat baik belum tentu diterima, berbuat maksiat mah sudah pasti dosa. Dosa kan ya? Ya, zikir pasti nggak diterima oleh Allah zikir kita. Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau ngegosip sudah pasti dosa. Ya. Makanya kalau tekankan, ingetin, ini bulan haram, dosa lipat gandakan. Kalaupun kalian nggak beramal, yang penting jangan berbuat dosa. Itu ada janji kan? Ya. Kita tidak berbuat di bulan Rajab ini, Bapak Ibu tidak beramal soleh, ya tidak beramal soleh. Tapi Bapak Ibu di bulan Rajab ini menjaga diri dari dosa, karena ini bulan yang dilipat gandakan dosa. Itu saja dijamin surga kok. Nah, dalam surat berapa tadi? Surat 4 ayat 31. Ya. Ibu-ibu begitu mengelawan suami, mau galak sama suami, ingat, ini Rajab, nggak boleh zalim, nggak boleh berbohong. Oh nggak jadi Bu, itu aja dijamin surga. Nah, ya, gitu, itu aja diisup. Oh Pak mau bohong ke istri, ya, mau bohong ke istri, ingat, ini bulan Rajab, nggak jadi. Saya jangan sampai berbuat dosa, ini bulan Rajab. Ya. Ingat aja gitu sekarang. Begitu mau berbuat dosa, ingat ini bulan Rajab. Itu saja diampunkan dosa kita, dapat jaminan surga. Dapat jaminan surga. Ya. Jadi gak apa-apa. Gak banyak beramal pun gak apa-apa. Yang penting apa tadi? Yang penting jangan berbuat dosa aja di bulan Rajab. Itu aja yang penting. Nah, jangan berbuat dosa di bulan Rajab ya. Ya, jangan bikin macam-macam lah. Ya. Nah Bapak Ibu ya sekali lagi sini ya. Jadi orang bertakwa itulah orang yang takut pada Allah. Bukti takut apa tadi? Bukti takut apa tadi? Bukti takut sama Allah yang pertama takut tidak mendapatkan janji-janjinya. Ya. Yang kedua ya takut kepada Allah itu dibuktikan takut terkena ancamannya. Yang kedua takut terkena ancaman-ancaman Allah. Ancaman Allah. Jadi Allah itu dalam Al-Quran ada memberikan janji, tapi juga ada memberikan ancaman. Makanya ada surga, ada neraka, ada bahagia, ada sengsara. Ya. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut terkena ancaman Allah. Nah, ancaman Allah terdapat dalam apa sih? Ancaman Allah terdapat dalam dua. Yang pertama, kapan ada ancaman Allah? Ketika mengerjakan dosa-dosa. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan dosa itu ada ancamannya. Baik ancaman di dunia ataupun ancaman di akhirat. Contoh Allah katakan wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang pelit, tidak suka berbagi, kalau bahasa Jepangnya sakukurata, kalau bahasa Indianya, bahasa India, bukan, bahasa Indianya meregehese, nah, itu bahasa India itu, pelit itu bahasa Indianya meregehese, ya. Nah kata Allah orang-orang yang pelit tidak mau berbagi rezeki, apa kata Allah ancamannya? Apa kata Allah? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan hidup. Jadi Allah katakan ternyata orang yang pelit, orang yang bakhil itu diancam. Apa ancamannya? Dibikin susah hidupnya. Makanya suami yang pelit ke istrinya, ya, itu hidupnya pasti susah itu. Rezekinya merasa gak cukup terus, hatinya sering resah dan gelisah menunggu. Nah, hati-hati tuh ya. Jadi kalau suami sering resah gelisah itu berarti pelit sama istrinya itu. Ya. Allah mau kemana? Mau kerja buat apa kerja? Ya, buat anak istri. Begitu istri minta duit, nggak dikasih. Terus buat apa? Katanya buat anak istri katanya kerja katanya. Gitu ya. Nah ini, ya. Jadi ketika pelit ada ancaman. Fasanu yassiruhu lil usra, kata Allah, kami mudahkan baginya jalan menuju kesulitan. Tapi sebaliknya janji Allah fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang senang berbagi, kata Allah, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan.
Jadi kalau berbagi ada jalan kebahagiaan, kalau pelit ada jalan kesengsaraan. Terserah kata Allah. Nah, orang yang bertakwa, dia semangat ngejar janji itu, dia pun takut terkena ancamannya. Ya. Jadi kalau gitu, pelit itu dosa atau tidak dosa? Dosa. Setiap perbuatan buruk yang ada ancamannya, itu berarti menunjukkan dosa besar. Karena ciri dosa besar itu adalah perbuatan buruk yang ada ancamannya. Makanya makan pakai tangan kiri itu nggak ada ancamannya. Dosa itu tidak dosa pakai tangan kiri. Dosa. Tapi nggak ada ancamannya. Berarti dosa kecil. Tapi kalau kita makan pakai tangan kiri karena menyepelekan dosa itu dosa besar. Jadi kalau Bapak Ibu makan minum pakai tangan kiri, ya itu dosa kecil. Tapi kalau mengerjakannya karena menyepelekan, jadi dosa besar. Nah, hati-hati Bapak Ibu nih. Di bulan Rajab, makan minum pakai tangan kiri, kalau di luar Rajab dosa kecil, kalau di bulan Rajab jadi dosa besar. Itu kan menyelisih sunnah Nabi. Nah, hati-hati. Gak boleh, walaupun kita tetap harus kanan. Ya, ada seseorang yang makan pakai kidal, kata Nabi, makanlah pakai kanan, jangan pakai kiri. Rasulullah, aku ini kidal, pakai kanan. Enggak, aku mau kidal. Nabi sudah akan semoga tangan kanan yang nggak bisa makan. Betul, Pak. Jadi nggak bisa makan pakai tangan kanannya. Ya, jadi kata Nabi, orang yang kidal pakai tangan kiri makannya, karena kidal itu tanda orang sombong, kata Nabi. Ya, jadi kidal pun tetap wajib pakai kanan. Apalagi yang lucu, dia tidak kidal tapi pas minum kiri. Ada kan? Nah, ada nggak kayak gitu? Dia nulis pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan pas minum kiri. Makan bakwan kanan, gorengan. Kiri apa? Cabe. Gini. Ini bulan Rajab, makan pakai tangan kiri itu, minum tangan itu dosa kecil. Tapi di bulan Rajab jadi dosa besar. Karena lipat gandakan dosanya. Hati-hati nih ya. Jangan-jangan pahala kita tergerus oleh dosa-dosa kecil yang diulang sehingga Allah nggak ridho sama kita nih. Allah nggak ridho sama kita. Ya, itu yang jadi ancaman Allah itu pertama terdapat dalam mengerjakan dosa atau melalaikan perintah. Melalaikan perintah. Fawailul lil musallin, kata Allah. Celakalah orang-orang yang salat, allazina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dalam salat. Celaka. Baik celaka di dunia ataupun celaka di akhirat. Jadi ancaman Allah itu bisa jadi melalaikan dalam perintah. Contoh, kata Nabi, barang siapa yang punya hutang, lalu Allah berikan keluasan rezeki, dia tidak segera membayar hutang. Berarti apa namanya itu? Melalaikan perintah. Dia punya hutang. Begitu punya hutang, dapatlah rezeki lebih besar daripada biasanya. Allah kasih rezeki lebih itu semua untuk bayar hutang, kata Allah. Dia malah nggak bayar hutang, malah pakai jalan-jalan, diposting lagi di status. Hutang mati dibayar ya. Apa kata Rasulullah? Orang-orang yang punya kemampuan bayar hutang, lalu dia melalaikannya, menunda-nundanya, pasti Allah akan sempitkan rezekinya. Ancaman bukan itu? Ancaman. Makanya begitu ibu-ibu punya uang lebih, mau bayar hutang, nanti aja, belum ditagih. Ingat ancaman Allah, disempitkan rezeki kita ke depan. Gak jadi itu nunda bayar hutangnya. Disegerakan bayar hutang. Itu namanya takwa. Ya. Itu namanya takwa. Ya. Jadi orang bertakwa itu bukan harus di masjid, itu enggak ya. Ya, ketika ada ancaman, kita takut terkena ancaman, maka kita tinggalkan pelarangan tersebut. Ada ancaman terhadap melalaikan perintah, maka kita tidak melalaikan perintah. Ya Bu ya, istri yang melalaikan perintah suaminya, kopi ya tar deui Bu ya. Udah 5 kali suami nyuruh, udah tar Bu ya. Melalaikan itu enggak namanya? Melalaikan ya. Maksudnya anak yang melalaikan tar juga. Ya sama dosa tuh ya, dosa besar juga ya. Iya, itu dosa juga itu ya. Itu dosa juga ya.
Nah, jadi gitu. Jadi, nah kalau sudah melahirkan perintah ada ancamannya kan? Ada apa ancamannya? Ya harus belajar. Nih, ya tadi contoh melalaikan bayar hutang, apa tadi? Disempitkan rezekinya, kan ya. Melalaikan sholat akan mendapatkan kecelakaan, ya. Masih banyak lagi tentang ancaman-ancaman Allah. Nah, kita tahu janji dari ilmu, kita tahu ancaman juga dari ilmu. Makanya kalau ingin jadi orang yang diberikan kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan, kunci pertama berilmu, itu belajar. Ya, belajar. Maka orang belajar itu pasti insya Allah hidup bahagia. Insya Allah bahagia. Walaupun ilmunya nggak nempel. Iya. Ya, kadang-kadang kalau kita belajar kan lebih banyak tidak nempelnya ilmu kan ya? Daripada yang nempelnya kan? Ya, daripada banyak tidak nempelnya lah. Ditulis dia. Ya, tapi ditanya lupa, ya nggak apa-apa. Karena kita belajar itu bukan supaya pinternya, tapi kita belajar itu supaya dapat janji Allah. Ada janji Allah. Kata Nabi, siapa yang melangkahkan kaki ke majelis ilmu, bis taklim, maka Allah akan ringankan langkah kakinya menuju surga. Itu yang suka membuat saya termotivasi ya. Misalkan hari ini suruh ngajar ya, agak malas banget ngajar ya. Pengennya izin kan, ngantuk lagi. Ingat janji Nabi. Kata Nabi, siapa yang melangkahkan kaki ke majelis taklim, Allah akan ringankan langkah kakinya menuju surga. Nah, semangat lagi itu. Ya, semangat lagi. Berangkat walaupun ngantuk ya. Berangkat ya. Ya. Bahkan saya Bu ya, saking ngantuknya itu pernah di pengajian tertidur Pak. Ya, tertidur. Jadi saya bilang, baca lagi rekan, coba buka surat sekian sekian. Ya, bukalah. Baca terjemahnya baca. Saya dengar tertidur. Ya, saya tidur saking ngantuknya. Ya, saking ngantuknya. Tapi itu motivasinya walaupun ngantuk bukan apa-apa. Ingin diringankan langkah kaki menuju surga. Nah, itu jadi termotivasi kita. Jadi termotivasi ya. Setiap malam ya begitu udah ngantuk, ya Allah belum baca Al-Muluk nih. Ya, sementara kata Nabi orang yang selalu membaca surat Al-Muluk setiap malam pasti dijauhkan dari siksa kubur, dicukupkannya kebutuhan di esok harinya. Masya Allah. Surat Al-Muluk, Tabarok. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dianjurkan dibaca setiap malam. Setiap malam. Kata Nabi, orang-orang yang selalu membaca surat Al-Muluk setiap malam, maka dia akan dijauhkan dari siksa kubur dan dicukupkan kebutuhan di esok harinya. Masya Allah. Begitu ibu mau tidur, aduh mau baca Al-Muluk, nggak jadi, usah baca Al-Muluk lah. Ingat, saya besok banyak kebutuhan nih. Pengen kebutuhan saya dicukup Allah. Baca lagi Al-Muluk. Nah itu namanya takut tidak mendapatkan janji Allah. Maka dibacalah Al-Muluk itu namanya takwa. Itu namanya takwa. Ya. Dan yang terakhir ya, yang ketiga, orang yang takut kepada Allah itu adalah, yang ketiga buktinya adalah takut tidak diterima amal solehnya. Takut tidak terima amal solehnya. Makanya kalau kita beramal soleh takut tidak terima, maka dua yang lahir nanti dari kita. Pertama, hati-hati mengerjakannya. Yang kedua, ingin terus mengulang. Ya, Bu, ibu sholat, Allahu Akbar, wajatu aja. Kayak gitu, yakin terima amalnya? Mana yakin? Allah itu menilai dari kesungguhan, bukan dari nawaitunya aja. Dari kesungguhannya. Ya. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya habis sholat dikit, itu namanya kepedean, diterima Allah. Sehingga tidak ada kesifat hati-hatian. Itu belum takwa namanya. Maka kata Allah, orang-orang yang ibadahnya asal-asalan itu tanda kemunafikannya. Sekali lagi ya, orang yang ibadah asal-asalan baca Quran, ngejar target misalkan ya. Nah, tidak hati-hati. Ya zikirnya, bayangkan coba, ada orang zikir kayak gini kan, sebelah. Mulut ngejar-ngejar jempol. Sebelah. Kata Nabi, orang kayak gitu, ibadah kayak gitu, itu tanda kemunafikannya.
Tanda kemunafikannya. Ya. Jadi orang kayak gitu gak akan diterima amalnya. Nah, orang-orang yang takut sama Allah, dia tidak mungkin begitu ibadahnya. Pasti dia hati-hati. Dalam bahasa kita khusyuk lah. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalaupun agak cepat tapi jelas gitu lafaznya. 11 gitu ya. Ya, ruku 11 jim ya. Maksudnya subhanallahil azim, Pak ya. Ya, Pak, jelas lah. Subhanallahil azim bihamdi, subhanallahil azim bihamdi. Jelas gitu loh. Ya jelas ya. Kenapa? Karena kita takut kalau bacanya asal-asalan tidak diterima oleh Allah. Tidak terima Allah. Maka Nabi itu kalau berdoa, kalau Nabi itu sampai menangis, sampai bergetar tangannya. Padahal kira-kira kalau Nabi berdoa pasti mustajab gak? Mustajab. Tapi Nabi gak pernah asal-asal kalau berdoa. Ini kadang-kadang kita berdoakan itu ya. Maaf ya, apalagi doanya doa tahlilan. Ada tahlilan. Ustadz yang pinta tahlilnya baca yang ada rolong yang amin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna wa kunna minal khasirin rabbana la tu'akhidna in nasina. Gitu ya kan ya? Ya, kayak gitu kata Allah, lu ngapain kata Allah? Ya. Ini namanya bukan takwa. Itu bukan takwa. Orang bertakwa pasti hati-hati. Nabi itu udah pasti mustajab doanya. Nabi gak pernah Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana. Gak pernah. Nabi itu pasti bacanya dengan tartil, kenapa? Karena Nabi itu bertakwa. Takut tidak diterima amal solehnya, maka hati-hati. Maka ibu orang yang sholat cepat tung. Ya, ibu tahu nggak kata Nabi ibu? Siapa pencuri yang paling jahat? Pencuri yang paling jahat bukan yang korupsi triliunan, bukan. Itu juga jahat. Tapi ada yang lebih jahat lagi kata Nabi ibu. Siapa itu bu? Pencuri dalam sholat. Maksudnya apa pencuri dalam sholat? Ruku belum sempurna, udah iktidal belum sempurna, sudah sujud, tung. Nah, itu pencuri dalam sholat. Dan itu pencuri yang paling jahat di mata Allah. Bacaan tadi nggak jelas. Saya nggak kebayang ya, Pak. Ya. Pernah nggak lihat ada orang sholat gini? Mulutnya komat, kami cepet baca apa gitu, Bu. Padahal kata para ulama, bacalah dengan tumanina. Apa artinya tumanina? Tenang. Nah, kenapa dia dihaluskan bacaan dengan tenang, gerakan dengan tenang? Karena dia takut tidak diterima. Itu takwa namanya. Walaupun dia sholat duhanya cuma 2 rakaat, tapi dikerjakan dengan tenang. Itu lebih baik daripada sholat duha 8 rakaat, tapi was-wis-wus. Ya, nggak jelas. Ya, coba, kayak di mana Pak tuh? Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Di Jawa mana itu? Ya, Jawa Timur ya. Dalin ini ya. Apa itu? Itu namanya pencuri paling jahat. Ya, pencuri paling jahat. Makanya sholat walaupun nggak lama tapi sempurna gerakannya. Ruku sempurnakan dulu baru iktidal. Itu ya Allah katakan kalau dia tidak tumanina fawailul lil, itu orang yang celaka dalam sholat, itu orang yang lalai dalam sholatnya. Apalagi sholat kita di bulan Rajab lalai, itu jadi dosa itu. Ya. Mencuri di luar Rajab dosa besar, mencuri di bulan Rajab lebih besar lagi dosanya. Dan pencuri yang paling jahat kata Nabi apa tadi? Pencuri dalam sholat. Gerakan belum sempurna sudah ganti gerakan, bacaan nggak jelas, yang nggak jelas, itu pencuri dalam sholat. Ya, itu pencuri paling jahat. Apalagi kalau dikerjakan di bulan-bulan haram ini. Makanya ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, di bulan Rajab yang Allah tekankan bukan memperbanyak amalnya. Tapi di bulan Rajab yang Allah tekankan jangan berbuat dosa. Ya, sholat yang cepat-cepat dosa atau tidak dosa? Dosa. Namanya juga pencuri kan? Namanya pencuri. Nah, perbaiki sholat kita. Ya. Itu namanya takut tidak diterima amal solehnya. Maka dia hati-hati. Yang kedua, kalau sudah muncul takut tidak diterima amal solehnya, dia akan terus mengulang. Begitu hari ini lagi mas sholat duha. Aduh Mas Ahmad duha, nggak apa-apa sekali-kali duha. Langsung berpikir, jangan-jangan duha yang kemarin nggak diterima. Jangan-jangan duha yang sekarang terima. Diulang lagi. Maka orang yang tidak mau mengulang-ulang amal soleh, itu namanya tanda kemunafikan. Jadi kata Allah Bapak Ibu ya, orang munafik itu cirinya, ibadahnya ya, ini ciri ibadah orang munafik ya. Ini hati-hati nih, sholat kita, baca Quran kita, sedekah kita ya. 3 ciri ibadah
orang munafik ya. Dalam surat keempat ayat 142 ya. Ya, hati-hati ya kalau ada ciri ini berarti kita termasuk orang munafik nih ya. Kira-kira kalau ibadah orang munafik diterima atau ditolak? Allah katakan dalam surat 9 ya. 9 ayat 54, ibadah orang munafik ditolak. Ya, nih ya. Ini 3 ciri ibadah orang munafik, ini balasan orang munafik kalau beribadah, ditolak kata Allah. Ya. Dalam surah 9 ayat 54, Allah menolak ibadah-ibadah yang dikerjakan orang munafik. Seperti apa ibadah orang munafik? Allah katakan cirinya ada 3. Ini 3 tuh. Kenapa jadi 5 ya? Belum ngopi kan ya Pak Ron. Ya. Jadi ciri ibadah orang munafik ada 3. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang pertama malas-malasan. Malas-malasan. Atau bahasa kita asal-asalan. Yang penting ngerjakan, ABS istilahnya. Yang penting kerja, enggak ada begitu. Ya. Yang penting sholat, enggak begitu. Ya. Dia lupa ancaman Allah, fawailul lil musallin. Kata itu. Ancaman Allah, mana tadi ancaman Allah? Nih, ancaman Allah terdapat dalam melalaikan perintah. Asal-asalan. Ya, asal-asalan. Ya. Nah, sedekah yang terburuk, sedekah makanan yang udah hampir basi, misalkan dia. Ya. Nah, itu Allah tolak itu. Ya. Wala tayyamamul khabisatun fikuna min walastum bi akhiri, kata Allah. Jangan pernah kalian menginfakkan yang buruk-buruk yang kalian pun udah gak suka. Ya, sedekah buah yang bonyok-bonyok, yang busuk-busuk ya. Kita aja nggak mau gini, dikasih ke orang kan ya. Nah, harusnya yang terbaik ya, yang terbaik ya. Ya kalau masih bagus nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi bisa dipakai. Tapi kalau makannya kan orang juga nggak akan mau kalau makannya udah menjelang basi kan. Ya. Suka itu gini, bekas itu selera. Saya sudah tidak suka, tapi orang masih suka. Tapi kalau makanan busuk, semua orang pasti tidak suka kan gitu kan ya. Ya standarnya sama kan ya. Makanan basi semua orang pasti standarnya sama kan ya. Contoh gini Bu ya, saya pernah dapat sedekah Jumat. Makanan sedekah berkah Jumat tuh, Jumat ya. Ya Allah, itu nasinya keras. Keras nasinya. Ya, nasi keras. Terus sama ayam goreng 1 keras lagi. Coba Ibu mau nggak makan kayak gitu? Siang-siang lagi. Ya. Kalau ada sambal, ada saus mesti mending. Ini enggak. Nasi keras sama ayam goreng keras, udah segitu doang. Ya. Jadi asal-asalan ya, asal-asalan ya. Ya. Karena dia jumlah volume biar banyak, bisa dapat sedekah misalkan 20 dus kan, tapi yang murah, mending 10 dus tapi bagus kan gitu kan ya. Ya, karena Allah tidak itu banyak tapi yang terbaiknya ya. Ya, ini asal-asalan ya. Malas atau asal-asalan. Kalau udah asal-asalan, malas itu pasti ditunda-tunda kan? Ya, orang yang sholatnya di akhir waktu itu namanya orang munafik karena malas-malasan, ditunda-tunda dia. Nah, orang munafik itu hati-hati. Maka hati-hati itu jauh dari kesuksesan. Ya. Ya kadang-kadang kita juga orang tua begitu kan, betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Ya sama aja. Patut hidup kita nggak sukses-sukses, nggak bahagia-bahagia, banyak masalah kan ya. Ya patut hidup kita banyak masalah. Oh soal aja banyak masalah kok. Yang kedua Allah katakan riya. Jadi ibadah yang orang munafik itu riya. Apa itu riya itu Bu? Ya, pamer gak apa-apa. Ada kalanya kita belum memamerkan amal. Oh kita di sini ngaji memamerkan amal nggak ini? Ya kan ketahuan siapa yang ngaji nggak ngaji kan? Ya jadi kata suami, Bun, mulai hari ini ayah sholatnya mau di rumah aja, nggak lagi ke masjid. Kenapa? Karena kalau masjid kelihatan orang jadi riya. Jadi mau di rumah aja. Ya begitu ya. Jadi di Al-Quran Bu, kita dibolehkan memamerkan amal. Karena memamerkan amal belum tentu riya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271 dibolehkan memamerkan amal. Tapi orang yang memamerkan amal belum tentu riya. Apa definisi dia kira-kira? Riya itu definisinya adalah hanya berharap mendapat respon positif saja.
Ya, jadi ria itu hanya berharap mendapat respon positif. Dia nggak mau dapat respon negatif. Maka cenderung orang kalau memamerkan amalnya pengen apa coba? Yang direspon positif kan dipuji kan. Begitu ada orang nggak puji gimana? Sakit hati. Itu riya namanya. Ya. Tapi kalau bapak ibu dipuji orang, be aja kita, biasa aja, nggak apa-apa. Begitu orang mencela kita, lah pak, amal gitu aja dipamerin, orang juga banyak beramal, hati kita biasa aja, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau bapak ibu hanya butuh cuma pujian doang, nggak siap dengan kritikan, itu riya namanya. Jadi apa tadi riya, definisi riya? Hanya berharap mendapat respon positif saja. Ya, dia nggak siap dengan respon negatif. Ya, ibu-ibu udah nyiapkan makanan terbaik buat suami. Gitu tanya, Pak enak? Nanya enak apa? Jawab cuma doang. Ya, langsung ngomong apa kek dengan istri kek apa kek. Nah, itu sudah riya itu. Karena tidak siap dengan respon negatif. Ya, tidak siap dengan negatif ya. Ibu bapak ibu menolong orang. Ya, habis ditolong nggak ada gitu basa-basi terima kasih kek apa kek. Gimana keadaan hati kita, Bu? Kesel nggak kira-kira, Bu? Kesel. Itu namanya riya. Karena kita nggak siap dengan respon negatif. Kita hanya ingin dapat respon positif aja. Itu riya. Nah, orang munafik dia tidak siap dengan respon negatif. Saya tanya, Nabi itu kalau berdakwah, para nabi dakwah, dapat gak respon negatif? Para nabi itu dalam dakwah lebih banyak dapat respon negatifnya daripada respon positifnya. Tapi apakah para nabi pundung? Kata Nabi, udahlah aku mau berdakwah lagi lah. Males, habis gak ada yang respon. Nggak gitu kan? Nggak ada. Itu namanya riya. Ya. Jadi riya itu bukan sekedar pamer. Ya. Karena ada kalanya kita dianjurkan memamerkan amal. Ya, tobat harus dipamerkan. Diperlihatkan tobat itu. Ya, dari maksiat. Diperlihatkan. Saya tidak maksiat lagi. Terus jujur kelihatan. Terus menikah. Akad nikah. Ibadah bukan akad nikah. Sembunyi atau pamerin? Pamer. Ngundang-ngundang malah. Ya, ngundang-ngundang ya. Ini enggak kadang-kadang Bu ya. Sedekah yang sebaiknya disembunyikan, dipamerin. Nikah lagi yang harus dipamerin. Disembunyikan. Kan lagi viral sekarang kan ya. Ya. Jadi gitu. Jadi nikah lagi itu tadi pamerkan. Ya, jadi kan itu ibadah yang wajib dipamerkan. Kata tadi undang, beritahu orang lain walaupun hanya dengan memotong seekor ayam. Kalau kelima nggak boleh, keempat masih boleh. Ya, misalkan Ustaz Rofi, Bapak Ibu, Arwan, Bu Yanti, titip yang ngundang buat para jamaah. Ustaz Rofi mau nikah lagi. Yang keberapa Ustaz? Yang keempat. Pamerkan gimana ya? Pamerkan gitu ya. Ini kadang-kadang kan ya sedekah yang harus disembunyikan dipamerin, ya, nikah yang harus dipamerkan disembunyikan. Ya makanya Bapak jangan pernah nambah istri Pak kalau belum dapat SIM L. Ada namanya SIM L namanya Pak. Surat izin menikah lagi. Ya. Kalau nggak dapat SIM L nggak usah lah Pak ya. Nah, itu ya kira-kira ya. Jadi, Insya Allah apa nih? Insya Allah setia. Alhamdulillah. Setia di Pura 1 gitu ya. Ya, paling kata istrinya, silahkan aja kalau mau nikah lagi. Terserah tinggal pilih aku atau saya, kata istrinya. Ya, terserah, kalau menikah lagi terserah, pilih aku atau saya. Nah, gitu ya. Oke, itu riya ya. Jadi apa tadi definisi riya? Bukan memamerkan ya. Ya, kadang-kadang dinampakkan itu amat itu boleh. Ya, tapi definisi itu adalah dia hanya berharap respon positif saja. Dia tidak siap dengan respon negatif, dicuekin.